Halo sebentar, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan iChannel TV. Bersama saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital iDchannel. Sebentar, bagaimana kabar Anda di hari terakhir libur lebaran ini? Apakah hati dan pikiran sudah full recharge untuk bersiap menyambut tantangan sekaligus peluang esok hari? Sebentar, dengan kembalinya kita di rutinitas keseharian, tentu kabar yang sudah pasti akan menyambut diantaranya adalah perkembangan geopolitik global yang rupanya belum juga mereda dan bahkan cenderung semakin memanas. Imbas kengotoran Iran untuk menutup akses Selat Hormuz yang praktis membuat harga minyak dunia bergejolak. Kabar ini sekaligus menjadi episode terbaru dari peperangan Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Usai pertama kali tercetus pada 28 Februari 2000 dan lalu. Saat Israel dan kemudian disusul Amerika Serikat mengirim serangan rudal ke negeri para muloh. Manuver AS dan Israel ini seketika membuat publik dunia terkejut dan mempertanyakan motif dibalik serangan yang dilancarkan, di mana sejauh ini masih mengerucut pada peluang Iran untuk mengembangkan senjata nuklir dari pusat pengayaan uranium yang dikembangkan selama ini. Namun seperti halnya teori konspirasi yang banyak berkembang di tengah riuh rendah kondisi geopolitik, tak sedikit juga pihak yang tak percaya atas alibi yang disampaikan oleh Amerika Serikat tersebut. Sebagian spekulasi pun memunculkan lagi teori exorbitant privilege dan seigniorage yang dicetuskan oleh Prancis pada era 1960-an. Namun kemudian dipraktekkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1974 melalui Fakta Amerika Serikat Arab Saudi yang melahirkan sistem petrodolar sebagai bentuk evolusi sejarah perekonomian dunia, khususnya dalam pembentukan mata uang. Sejarah mencatat bahwa sebelum terjadinya Perang Dunia I dan II, mata uang seluruh dunia di berbagai negara harus dicetak berdasarkan kepemilikan emas oleh bank sentral negara tersebut. Konsep uang berstandar emas itu diteruskan sebagai dasar dari penggunaan uang agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena ada jaminan emas di balik bentuk fisiknya. Namun terjadinya Perang Dunia I dan II kemudian mengubah seluruh konsep tersebut, di mana negara-negara yang berperang hampir bangkrut kehabisan cadangan emas, lantaran dipakai untuk membeli senjata dan suplai pangan. Di lain pihak, Amerika Serikat sebagai negara penyuplai utama atas kebutuhan senjata dan pangan tersebut jadi di atas angin lantaran memiliki cadangan emas yang menumpuk yang diperkirakan mencapai 75% dari total cadangan emas dunia dari hasil penjualan senjata dan bahan pangan. Dengan daya tawar yang unggul jauh tersebut, Presiden Amerika Serikat saat itu Richard Nixon mencoba memanfaatkan keadaan dan memaksa 44 negara di seluruh dunia untuk menyepakati konsep mata uang baru yang tidak lagi dicetak berdasarkan cadangan emas, melainkan berpatokan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kemudian dolar Amerika Serikat inilah yang secara nilai dipatok berdasarkan cadangan emas dengan perbandingan disepakati sebesar 35 dolar Amerika Serikat per troy ounce emas. Konsep keuangan baru tersebut disepakati sebagai perjanjian Bretton Woods pada 1949, sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya sistem uang fiat yang menjadikan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai global reserve currency, di mana negara-negara di seluruh dunia tidak lagi menyimpan cadangan kas negaranya dalam bentuk emas, melainkan dolar Amerika Serikat. Setelah mengantarkan Amerika Serikat menjadi demikian superior, konsep ini sempat goyah saat terjadi Perang Amerika Serikat melawan Vietnam sejak 1955 yang sangat menguras cadangan emas Amerika Serikat sehingga membuat sebagian negara tak percaya lagi terhadap dolar Amerika Serikat dan kembali menumpuk emas sebagai cadangan kas negaranya. Satu kondisi yang oleh Nixon disikapi secara cerdik dengan secara sepihak membatalkan kesepakatan Bretton Woods pada Agustus 71 dan kemudian merangkul Arab Saudi sebagai penguasa cadangan minyak dunia untuk membuat Fakta Amerika Serikat Arab Saudi yang dilandasi kesepakatan bahwa Arab Saudi bersedia menjual cadangan minyaknya hanya dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dengan imbalan, Amerika Serikat bakal memberikan perlindungan militer tanpa syarat untuk Arab Saudi di tengah maraknya perang antar suku di kawasan Timur Tengah. Konsep inilah yang kelak di kemudian hari lebih dikenal sebagai konsep petrodolar yang mengubah konsep mata uang berbasis emas menjadi berbasis atas penguasaan energi global.
Dengan mulai diterapkannya konsep ini, Amerika Serikat pun pada perkembangannya jadi semakin kuat dengan mosi eksorbitan privilege atau hak privilege ekstrim, di mana setiap negara menjadi wajib memiliki stok dolar untuk dapat mencukupi kebutuhan energinya. Di lain pihak, dengan permintaan dolar Amerika yang terus meningkat tersebut, Amerika Serikat pun terus-menerus mencetak uang dolar yang baru, sehingga otomatis menimbulkan inflasi yang oleh Amerika Serikat secara diam-diam diekspor ke negara-negara yang membutuhkan dolar Amerika Serikat melalui hak monopoli seigniorage, yaitu berupa selisih biaya cetak uang fisik dengan nilai tukarnya. Dengan mudahnya, Amerika Serikat pun bisa mengimpor segala kebutuhan dalam negerinya, mulai dari emas, bahan makanan, pasokan energi, hingga bauksit, dan barang-barang manufaktur dari seluruh dunia, hanya dengan menggunakan kertas yang dicetaknya dengan sesuai hati. Dengan kata lain, melalui skema ini, Amerika terus sibuk mencetak uang dolar lagi dan lagi. Namun beban inflasi yang seharusnya ditanggung disebar sebagai beban kenaikan harga nilai tukar kepada negara-negara lain di seluruh dunia. Melalui hak istimewa eksorbitan privilege tadi, Amerika Serikat bisa mencetak uang tanpa batas untuk membiayai defisit keuangan negaranya, dengan tanpa perlu menanggung risiko hiperinflasi dalam perekonomian domestiknya. Karena beban inflasi tersebut secara tidak langsung telah diekspor oleh Amerika ke negara-negara lain dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebagai cadangan devisa. Di lain pihak, ketika di satu kondisi inflasi Amerika mulai tidak terkendali, mereka juga dengan teramat mudah melalui bank sentralnya atau the Federal Reserve tinggal menaikkan suku bunga acuan atau the Fed rate, yang secara otomatis bakal menarik kembali likuiditas dolar Amerika Serikat dari seluruh dunia, terutama dari negara-negara berkembang, untuk masuk kembali ke pasar uang mereka. Kondisi tersebut sekaligus juga memaksa negara-negara berkembang tadi untuk mengalami imported inflation seiring dengan melonjaknya harga pangan dan energi akibat nilai tukar mata uang lokal mereka yang jatuh terhadap dolar Amerika Serikat. Masih belum cukup di sana, dengan guncangan suku bunga yang terjadi, praktis banyak negara yang mengalami krisis gagal bayar utang dalam denominasi dolar Amerika Serikat, di mana pada titik ini hadirlah Bank Dunia atau World Bank serta lembaga dana moneter internasional atau IMF yang menawarkan dana talangan. Namun dengan ketentuan-ketentuan yang semakin memperdalam cengkeraman Amerika Serikat terhadap perekonomian dan segenap aset strategis yang dimiliki negara tersebut. Dengan konsep petrodollar yang demikian menggurita itulah, banyak pihak kemudian menjadi mafhum bahwa yang terjadi di Irak, Libya, dan kini Venezuela dan Iran merupakan pattern identik yang tengah dijalankan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang memiliki cadangan minyak dan emas yang kemudian mencoba memperdagangkan aset yang dimilikinya tersebut tidak dalam uang dolar Amerika Serikat. Logika sederhananya, negara-negara ini dianggap mulai mengganggu kepentingan Amerika Serikat dengan berpotensi mendegradasi tingkat kebutuhan masyarakat dunia terhadap pasokan dolar Amerika Serikat, sehingga bakal mengganggu skema dan alur kerja petrodolar sebagaimana disebutkan di atas. Jadi, apakah Anda masih percaya bahwa perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran saat ini tak lebih dari sekedar ancaman nuklir dan senjata pemusnah massal? Atau justru bentuk kemarahan serius kekhawatiran Amerika Serikat sebagai penguasa monopoli perekonomian dunia yang cengkeraman dominasinya mulai rawan didegradasi? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIC TV, idicchannel.com, dan media ID Channel. Sampai jumpa.